menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Memasuki tahun Ain Dalet 5774 sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya. Dia mau mengajar, dia mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dia mau menasihati kita. Dan saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin tanya kepada saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Boleh angkat tangan. Saudara, kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu saya akan membacakan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, cara kita hidup akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Saya berdoa semua hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara membaca dari 2 Timotius 3, ayat 1 sampai dengan 5, di situ tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Di situ dikatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mengapa? Karena keadaan manusia itu sendiri. Saudara baca ayat-ayat itu. Saya berdoa, saudara semua tidak ada yang termasuk dalam ayat yang disebutkan manusia di akhir zaman tadi. Saya berdoa kepada saudara, semua masuk surga. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, untuk hidup sebagai anak-anak terang, kita harus mengusahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya supaya saudara mengerti kehendak Tuhan, maka saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan pada saudara, kalau saudara mengerti kehendak Tuhan dan saudara melakukan itu, pintu-pintu yang tertutup selama ini akan dibuka oleh Tuhan. Ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh roh. Saudara, jangan sampai saudara hari-hari ini mabuk karena anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus, dia penuh Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang mau menyenangkan hatinya Tuhan, katakan amin. Ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya kalau kita itu penuh Roh Kudus, kita akan berkata-kata satu dengan yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Arti bahasa yang indah, bahasa yang memberikan pujian satu dengan yang lain. Jangan pakai bahasa yang jelek, bahasa caci maki. Tuhan Yesus berkata, setiap kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari penghakiman. Dari ucapan kita akan dihukum atau dibenarkan. Tapi saya berdoa, semua akan dibenarkan. Kemudian saya percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, ucaplah syukur dalam segala hal. Sebab memang itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang sebagai anak-anak terang, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan ayat yang ke-21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, kita satu dengan yang lain harus saling merendahkan diri. Bukan saling meninggikan diri. Ingat, Alkitab katakan, Allah sangat menentang orang yang congkak, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, sekali lagi, ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu saat ini mengangkat tangan. Mereka berjanji untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak terang. Dan itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan hari ini. Bapa, kamu percaya. Janjimu masuk tahun 2013. Tahun Ain Dalet. Pintu-pintu yang tertutup selama ini, Tuhan akan buka. Dalam nama Yesus, terbukalah pintu-pintu yang tertutup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ori alaba sikiara alaba. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.